Welcome back to the show pemirsa. Masih barengan sama Ditan Sudiro dan ada rekan saya nih, Ya, Nuka Azwita. Kita masih di Hai Indonesia ya. Yap, masih di Hai Indonesia. Pastinya kita berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Oke, kita temanya pelecehan seksual dan barusan saya kaget banget kalau pemirsa lihat. Ternyata sebelah saya pernah jadi korbannya gitu kan. Shock loh dengernya loh. Hey. Anyway, udah lewat, kita udah bahas itu, udah selesai semuanya. Sekarang kita lagi mau ngebahas tentang apa yang harus kita lakukan, gimana sih cara kita membela diri kalau kita merasa kita sedang dalam posisi pelecehan seksual gitu kan, sedang menjadi korban pelecehan seksual. Oke. Nah, anyway, saya tuh sempet taekwondo, tapi pengalaman saya kalau di lapangan gak keluar bos. Agak buruk ya. Gak keluar tuh kaki, langsung tangan pak gitu sih. Tapi maksudnya ternyata tuh ada cara loh, bahwa ada cara untuk membela diri, cara-cara gampang untuk membela diri. Apa? Untuk berantem tuh ada cara-caranya Nuka. Ya, Karena gue taekwondo itu ada satu hal yang dipuji sama, biasalah berantem anak muda waktu itu. Gue dipuji karena tapi kaki-kaki lo bagus deh. Ya mungkin karena kelatih kan. Nah, Berdirinya gimana? Kalau yang belum belajar bela diri. Nah, ini kita ngobrolin aja nih beberapa tips nih. Yang pertama, ini dari Gerald Arthur, seorang pakar pertahanan diri. Jadi yang pertama ini ada yang namanya sikap siap. Oke. Jadi sifat sikap siap nih kayak sebenarnya kayak kuda-kuda. Lu harus tahu harus jaga jarak sama si pelaku. Gitu ya. Nah, sikap siap itu jaga jarak berarti. Iya, sambil pose memukul, tangan taruh jauh. Ya Gitu. ibaratnya kayak gitu. Dengan melakukan gitu aja orang udah takut kan? Jadi kaget. Kaget. Iya, itu udah bikin orang takut gitu. Berdiri dengan kaki terbuka. Iya, jadi gampang kalau mau lari sebenarnya atau mau nendang, tangan di samping ya kayak tadi. Hai, ibaratnya kayak gitu. Itu udah cukup untuk menakut-nakuti. Poin kedua adalah ada yang namanya serangan telapak tangan. Gaplok. Iya, bisa ditampar, bisa digaplok. Saya langsung gini, pak Ya, gitu. ini Nuka nih saya ada sedikit masukan ya. Jadi saya waktu itu udah gede tapi baru berantem saya kan, baru berapa tahun lalu gitu kan. Heboh lah pokoknya, terus saya dipanggil teman-teman, saya dikasih tahu, lu nggak pernah berantem ya? Enggak, gue anaknya cinta damai, gue nggak berantem. Saya dikasih tahu Nuka, jadi katanya kalau mau memukul itu di sini. Oh, kebalikan ya. Kalau saya dulu SMP, SMA Berantem mulu lu ya? Ibu saya dapat sering banget surat cinta dari guru BP. Saya nggak berantem, saya anaknya santai, bodo amat. Nyokap cuman gini, kenapa lagi? Itu kakak kelas ngerabrak, ya udah dia dorong Inu tabok. Tampol. Iya maksudnya. Emak gue cuman gini, oke besok gue datang. Jadi gitu caranya. Yang kalau saya waktu itu cuma mau mukul hidungnya biar berdarah sama bibirnya biar makan gak enak. Salah, dia nggak jatuh-jatuh, tapi pukul ya itu bawah sini. Rahang. Iya itu bikin pusing katanya. Kalau lu pukul situ dengan kekuatan kayak tadi Ditan, jatuh tuh orang. Oh gitu. Oke. Itu terima kasih masukannya. Itu masukan. itu pusing orang pasti. Saya juga baru denger gitu kan. Oke, dan selanjutnya adalah tendangan depan ke selangkangan. Paham lah? Paham. Itu karena titik mematikan yang pernah aku tahu. Aduh, mematikan. Itu buat cowok loh, mematikan, terutama buat cowok. Tahan gak tuh lo kalau itunya saya tendang? Nah, ada juga ini namanya pukulan hammer first. Ini adalah, ini kayak yang tadi saya bilang, rahang, hidung atau pelipis. Rahang aja udah. Rahang, sikat rahangnya aja. Ya. Sini kan sakit. Iya, yang itu yang saya sarankan karena saya pernah menjadi pelaku pertengkaran. Pelaku gue sampai dilaporin kok, gimana ceritanya. Nah, yang salah adalah saya ngarahinnya ke hidung sama ke bibir. Nggak bakal jatuh itu orang ke muka apapun, cuma berdarah-darah doang. Gitu. Jadi perlu di note tuh Nuka ya. Yap. Gitu. Oke, cukup. Ya ini kita nggak ngajarin kekerasan ya, tapi ini kan trik-trik bela diri kalau kalian lagi menghadapi situasi yang urgent, yang bahaya. Jadi demi menyelamatkan diri kalian, ini mungkin beberapa gerakan-gerakan yang bisa kalian lakukan gitu. Betul, dan sekarang kita udah gak ngebahas pukul-pukulan lagi, kita mau ngebahas cara mudah mempertahankan persahabatan ketika dewasa. Karena emang berat kalau udah dewasa, waktunya dikit. Dan otomatis itu hukum alam ya. Teman kalian akan berkurang sesuai dengan akhirnya seleksi alam aja gitu. Iya. Nah, yang masih bertahan ya udah itu circle-nya pasti anak-anak dari sekolah, ya. Atau kuliah. Nah, gitu. ini ada beberapa cara untuk mempertahankan persahabatan di usia dewasa. Yang pertama adalah berkirim meme di media sosial. Saya sering banget. Ya, kirim gambar lucu-lucuan gini. Apaan sih kak stikernya? Ya udah nggak apa-apa, gue suka aja. Iya benar-benar. Koleksi stiker dong. Koleksi stiker yang aneh-aneh itu saya juga bisa. Sereceh itu. Betul. Ya. Sereceh itu. Dan poin selanjutnya bisa dengan memberi komentar di media sosial. Itu juga udah cukup.
wah keren, weh di mana tuh? Iya, Misalnya gitu. lagi posting video. Ikut, cuman gitu doang. Iya. Kalau dia posting jalan-jalan atau apa ikut Ya, gitu. dan bisa juga dengan meluangkan waktu sesekali menelpon. Ini juga sering saya lakukan. Apa kabar? What's up? Gitu. Iya. Ini selanjutnya juga ini ya, tanyakan kabar dan kondisi sahabat. Ini juga sambil nelpon maksudnya. Oi, Gitu gue mau sih. cerita deh. Lu tahu Lu lagi ngapain sih? Lu tahu nggak? Nah, udah lu tahu nggak tuh? Udah. Teng teng. ada Semua apa mulai nih? tahu nggak lo? Iya. Teng teng. Semua mulai di situ. Dan next adalah kita punya tips cara untuk lepas dari kebiasaan konsumtif. Saya akhirnya Nah. bisa. Saya lumayan bisa mengendalikan sekarang. Jadi caranya kalau saya nabung dulu. Iya. Kalau saya dengan cara beli reksadana itu. Oh. Reksadana kan saya nggak ngerti, katanya sekarang kan trennya saham, Bitcoin. Aduh ribet bos. Reksadana aja yang paling aman. Gitu. Gitu. Kalau saya udah beli mau nggak mau saya terkendali gitu. Guanya terkendali, pasangan gua yang check out mulu. Ya gak apa-apa perempuan. Ibu negara beda lah. Tapi poin pertama adalah ingat tujuan kita dalam berbelanja ya. Ya ini Nuka coba jelasin deh. Gue tahu banget nih orang-orang kaya. Jangan salah. Tunggu dulu, 10-10 udah check out berapa kali? Nggak ada. Oh nggak ada? Weh bisa. Aku tuh bukan Karena tipe udah yang... check out pas 99 ya. Enggak. Maksudnya kalau untuk di online, karena aku tipe yang nggak begitu suka belanja online, karena aku nggak lihat barangnya langsung. Iya sih. Aku tipe yang lebih baik aku ngumpulin uang dulu. Memang itu barang agak-agak mahal, lebih baik nanti dulu. Tapi kirain udah ada aku beli, karena menurut aku beli satu, tapi kalau kualitasnya oke nggak apa-apa. Ya jadi Nuka tuh tetap ingat dengan tujuan Iya. dalam berbelanja ya. Tujuannya Dan apa, emang aku kebutuhannya apa. Kalau aku pisahin tipenya, memang aku ini uang yang nggak bisa aku ganggu gugat. Ini ada uang yang buat nanti takutnya unpredictable. Nah ini poin kedua kayak Nuka juga, tetapkan. Ini uang yang bisa aku pakai buat belanja Ya. dalam jangka waktu. Ini Aku targetin, 2 minggu aku harus habis gini, seminggu aku poinnya habis Nuka aman nih. Jadi ini sesuai dengan poin selanjutnya, yaitu tetapkan prioritas utama pengeluaran. Jadi udah ada ya pos-pos keuangannya ya. gini. Ada. Aku kotak-kotakin memang, maksudnya kayak Betul. aku singkirin dulu nih untuk kebutuhan reguler biasa untuk rumah apa. Habis itu aku sisihin, ini jajan aku segini, mau apapun itu ya pakai duit ini. Ada duit yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Oke, dan selanjutnya berbelanja berdasarkan kebutuhan dan cermat dalam memilih, bukan cuma karena tertarik. Saya harus bicarakan kepada diri saya sendiri. Saya sering banget cuma Iya. tertarik doang. Terkadang sih ya, Ini kayak gue butuh, tau ya nggak butuh. manusia tuh suka hilaf ya guys ya, sesekali asal jangan setiap hari hilaf. Asal jangan berkali-kali ya kan. Dan menetapkan batasan dalam berbelanja, ini yang Nuka juga nih. Tadi, oke belanja sekian aja ya. Ya, Udah ada pos-posnya. kalaupun mau yang agak-agak harganya lumayan, ya taruh dulu. Ya. Kumpulin dulu Kumpulin dulu. gitu. Nah, poin 5 ini kurang lebih saya terapkan gaya hidup minimalis. Saya kurang sederhana sih, saya minimalis. Jujur Li, Jadi aku tuh boros di makanan. seanasnya ya. Sehanusnya aku. Oke. Sumpah deh kalau sama makanan tuh kayak gimana ya? Beda ya? Nggak tahan. Pesen Jadi buka di online itu ya makanan. makanan. Iya, nggak, kalau saya tuh saya bisa mempertahankan gaya hidup minimalis karena saya bisa tuh misalnya saya ngotot mau makan. Ya udah, beli yang murah, kenyangin. Nah, Gak beli yang kebalikan. enak. Saya bisa melakukan itu. Kebalikan, kalau aku prinsipnya Beli yang gini. enak. Enggak, maksudnya gini, kalau buat makan gue gak akan pelit deh gitu. Oke. Kalau buat makan gue gak mau pelit, mau nyenengin kayak misalkan orang rumah atau apa, yuk kita makan bareng-bareng gitu. Iya, iya. Orang bareng-bareng, ayo makan yuk gitu. Gue gak akan pelit, tapi kayak oke rem. Gue masih bisa rem nih beli bareng-bareng yang lain. Tapi kalau makan, ya udah nikmatin lah gitu. Susah ya. Nikmatin gitu, kayak buat makan tuh. Ya udah kalau lu bisa bayar lu makan ya. Jadi Nuka Aku itu makanan gak akan pelit. Nuka itu gitu pemirsa. Dia tuh fokus kepada makanan, tapi sering kita tanya kayak tadi 15 menit lalu, Nuka kita makan apa? Nggak tahu. Bingung. Tapi susah kalau kita yang mesen, salah juga. Jadi harus dia gitu. Serba salah. Kan misalkan tiba-tiba aku kepikiran, aduh gue mau makan apa nih gitu, ya kan? Ya udah ya makan yuk gitu. Iya. Jadi untuk makanan memang aku nggak bisa mengerem, nggak bisa. Oke. Tapi emang sih kebiasaan konsumtif itu manusiawi. Sekarang gimana caranya kita bisa menuruti kemauan dan tidak bijak dan tetap bijak dalam berbelanja gitu aja. Karena kalau kita nggak bijak, hilang uang, nggak tahu kemana uangnya gitu. Ya mudah-mudahan kalian semua yang menyaksikan ini, kalian masih bisa terus berjuang. Apalagi di masa pandemi kayak gini sulit ya memang ya. Kita semua, seluruh dunia kayaknya mengalami deh kemerosotan ekonomi atau apa. Berjuang sama-sama, jangan patah semangat. Kalau kalian mungkin,
Di usia 30-an gue belum punya tabungan. Guys, gak apa-apa, yang penting Santai. kalian hidup sehat sekarang udah Bahagia, alhamdulillah. udah lu bahagia aja. Susah lah kali mau bahagia sekarang, yang penting seneng Setidaknya aja. masih ketemu untuk makan besok Yes. lagi, besok lagi, Saya besok kemarin lagi. baru baca sebuah quote, apa sih quote tuh? Apa namanya? Quote kata-kata mutiara gitu, bahwa intinya generasi sekarang, generasi gua sama lo juga nih, adalah generasi dengan happy picture and sad, hatinya sedih. Jadi generasi foto-fotonya bahagia tapi hatinya sedih. Nah, gimana caranya kita juga bisa bahagia gitu sih? Yang penting lo happy. As long as you're happy, ya udah itu udah oke. Yap, yuk semangat berjuang Gitu. untuk kalian. Anyway, Nuka, ini kan tema. pejuang keluarga. Nah ini Nuka, tema kita kan lagi ngomongin tentang pelecehan seksual tadi, dan Nuka terang-terangan ngaku sebagai gue korban gitu. Nuka Ya minta secara tolong dong, verbal, minta tolong pendek aja, apapun deh, sampaikan sesuatu buat teman-teman perempuan di luar sana, terutama perempuan, teman-teman cowok juga di luar sana. Pendek aja tentang pelecehan seksual dari Nuka sebagai korban, apa yang bisa disampaikan? Tegas sih, jadi perempuan kalian harus berani, nggak usah takut speak up, nggak Oke. usah takut akan nanti stigma masyarakat. Lo korban pelecehan, berarti lo nggak benar, lo nggak ini. No, yang tahu diri kalian speak up. Kalau memang kalian benar, nggak usah takut. Oke, itu kan ngomongin kepada korban, itu juga kepada kita cowok yang merasa menjadi korban, pernah merasa menjadi korban, itu juga kalimat buat kalian. Sekarang kalimat kepada pelaku-pelakunya. Nuka mau ngomong apa sebagai korban? Insaf deh, mumpung masih dikasih umur. Alright then, pemirsa jangan lupa 5M-nya ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengulangi mobilitas, apalagi? Dan menghindari kerumunan. Kita bakal balik lagi pasti on another session Yap, of tetap Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nuka Zuta pamit. Witan Sudiro juga pamit. Bye. Bye.